Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal UKK paket 1 UKK 2020-2021. Nah, sekarang kita akan pergi ke online kelas Indonesia. Nah, kita sudah masuk di halaman online kelas indonesia.com. Nah, di sini di Mikrotik tutorial saya sudah membuat sebuah modul di pembahasan UKK paket 1. Jadi topologinya ialah ini kita mempunyai internet. Lalu kita memakainya cuman hanya satu router aja. Nah, di sini switch ini kita nggak pakai, jadi bisa diganti sebuah router. Dan nantinya di router ini kita koneksikan laptop satu dengan kabelan, dan juga kita bisa koneksikan laptop 2 atau smartphone kita melalui wireless atau WLAN 1. Nah, oke, kita sudah masuk ke Windows. Ini sudah banyak konfigurasi di sini. Nah, di sini akan saya coba reset system, reset configuration, no default configuration. Kita centang lalu kita reset. Yes. Kita tunggu aja. Prosesnya emang lama. Nah, ini kita coba di press. Nah, oke, di sini sudah kedetek. Kita klik MAC address-nya, kita connect. Oke, ini kita gedein. Kita akan close all Windows untuk membersihkan ini semua. Nah, oke, sekarang ini kita ke online class lagi. Kita lihat modulnya. Nah, di sini di modulnya kita akan konfigurasi DHCP pada Ether 1. Nah, jadi kita akan minta nih IP otomatis ke Ether 1-nya. Lalu kita akan buat IP Ether 2, yaitu IP-nya 200.50.3.1, netmax-nya 28. Berarti di sini IP addresses kita nggak usah menambahkan IP Ether 1. Nah, di sini kita langsung aja IP DHCP client. Nah, di sini kita minta IP ke internet. Nah, internetnya itu di mana? Dia ada di interface Ether 1. Nah, di sini ada use peer DNS, use peer NTP, dan sama default root-nya yes. Nah, berarti di sini kita akan mendapatkan DNS, NTP sama gateway-nya secara otomatis. Kita coba apply. Nah, di sini masih belum aktif. Caranya kita aktifin, kita enable, klik. Nah, di sini statusnya bound. Nah, kalau misalnya statusnya belum bound, berarti konfigurasi kita ada yang salah. Misalkan kabelnya belum tercolok, kabelannya. Nah, di sini pastikan status kalian bound. Ini kita klik apply lagi, oke. Nah, lanjut lagi. Di sini kan kita
tadi dapat DNS, coba kita cek. Nah, di sini kita dapat DNS-nya otomatis. Terus routes-nya kita kan akan dapat gateway otomatis. Nah, ini dia gateway-nya. Kita dapat gateway otomatis. Nah, oke. Nah, sekarang kita cek IP address. Maka dia sudah dapat IP-nya secara otomatis. Berarti kita tinggal tambahin, yaitu IP di interface Ether 2. Nah, di sini kita lihat lagi modulnya. Kita kasihnya IP-nya yaitu 253.1. Apply, oke. Setelah kita setting IP, nah di sini kita langsung setting NAT nih, agar si klien bisa akses internet. Nah, jadi kita nggak usah setting DNS lagi, setting gateway-nya lagi, kita langsung ke setting NAT. Dia ada di firewall NAT. Kita tambah di bagian tab general, chainnya source NAT, out interface-nya yang mengarah ke internet yaitu Ether 1. Action-nya kita ubah masquerade. Apply, oke. Sekarang kita coba tes ping google.com. Nah, ini bisa, berarti router kita sudah bisa akses internet. Nah, ini kan kita sudah setting NAT. Coba kita setting IP PC kita. Nah, ini misalkan WiFi saya matikan. Nah, oke, di sini sekarang kita klik kanan properties. Kita pilih TCP IPv4. Nah, yang ini. Kita klik lagi properties. Nah, ini kan otomatis kita buat secara manual. Nah, sekarang kita coba cek IP dari lokalnya. Kan kita buat IP ke lokalnya yaitu 53.1. Nah, berarti di bagian gateway-nya .1. Nah, sekarang di IP address-nya misalkan kita kasih IP PC kita .2. Nah, ini ada subnet max-nya. Karena SAS 28, kita isi subnet max-nya yaitu 240. Nah, lalu DNS-nya. Kalau nggak ingat kita coba cek. Nah, ini dia DNS-nya. Nah, oke. Ini kita tunggu. Nah, ini udah network kedua. Nah, di sini yang tadinya bola-bola udah menjadi berubah gambar PC. Winbox-nya dia akan keluar nih. Kita reconnect lagi. Nah, sekarang kita tes ping-nya melalui command prompt. Nah, di sini kita coba tes ping google.com. Kita tes ping ke internet. Nah, di sini bisa, berarti PC kita ini sudah bisa mendapatkan internet. Nah, sekarang kita coba lagi buka modul. Nah, di sini kita disuruh untuk enable web proxy. Nah, jadi web proxy ini sama halnya dengan web server.
Nah, di web proxy ini kita bisa memblok situs. Nah, kita membloknya itu dengan menggunakan role access yang ada di web proxy. Nanti kita gak nyampe sini aja, kita harus mengaktifkan transparansi web proxy-nya. Dia ada di firewall NAT. Nah, lalu di actionnya kita pakai redirect biar terhubung dengan firewall ke web proxy. Nah, kita lanjut aja. Di sini kita buka web proxy. Tapi sebelum di enable, kita coba buka situs yang akan di blok. Nah, ini dia nih, misalkan situsnya mikrotik.co.id dan linux.r.id. Nah, mikrotik.co.id ini masih bisa kita buka. Nah, sekarang ini kita enable di web proxy-nya. Portnya tadi kita ubah menjadi 3128. Anonymous-nya kita centang. Nah, ini cache administratornya, misalkan ini nama kita. Lalu add, misalkan ini nama sekolahnya SMK apa gitu. Lalu kita pakai .sch.id. Nah, ini kita apply. Nah, setelah kita apply, kita coba cek di bawahnya ini, kita pastikan running. Nah, ini password masih belum. Coba ini change on disk-nya kita centang. Kita apply lagi. Nah, di sini di bawahnya udah running. Di sini kan karena kita akan memblok situs, maka pada bagian menu di sebelah kanan kita cari akses. Nah, ini dia, kita klik. Nah, pada bagian web proxy akses ini kita tambah destinasi hostnya, misalkan bintang mikrotik.co.id. Nah, ini actionnya kita ganti deny, lalu apply, oke. Nah, belum sampai sini, kita akan setting firewall NAT-nya. Nah, NAT-nya ini kita buat baru. Nah, pada bagian general, tab general, chain-nya kita ubah DST-NAT. Nah, lalu protokolnya TCP, destinasi portnya kita pakai 80. 80 ini adalah port dari HTTP. Nah, terus di sini in interface-nya berarti kita pakai Ether 2. Nah, jadi di dalam jaringan Ether 2 kita nggak bisa tuh akses port 80 yaitu HTTP. Nah, linknya adalah mikrotik.co.id. Nah, habis itu kita pergi ke tab action. Actionnya ini kita ubah redirect. Nah, redirect ini nantinya akan terhubung ke sini nih, web proxy access. Nah, terus to portnya yaitu 3128. Nah, 3128 itu adalah port dari web proxy yang kita buat tadi nih di web proxy setting. Nah, ini apply lalu oke. Apply oke di web proxy-nya juga. Nah, sekarang kita buka browser baru. Nah, ini kita sudah buka browser baru lagi. Kita ketik mikrotik.co.id. Nah, oke. Di sini akses denied. Terus your chat administrator is agis@smk.sch.id.
Nah, nama ini kan sudah kita buat nih di dalam web proxy-nya. Nah, ini dia nih chat administratornya agis@smk.sch.id. Nah, maka di sini keluar nih chat administratornya agis@smk.sch.id. Nah, oke. Sampai sini kita sudah bisa memblok situs mikrotik.co.id. Nah, misalkan kalian mau situs linux.or.id. Nah, kalian tinggal ke web proxy, akses. Nah, ini tinggal ditambahin aja nih destinasi hostnya linux.or.id, actionnya deny. Nah, misalkan kalian mau nambah lagi, misalkan link apa nih yang mau kalian blok, nah maka kalian tinggal tambah aja lagi di sini. Kita lihat lagi nih modulnya. Nah, setelah kita setting web proxy, nah di sini kita diminta untuk melimitasi jaringan yang terhubung ke klien. Nah, jaringan Ether 2. Nah, ini caranya gampang. Nah, misalkan kita tes dulu nih. Coba kita masuk ke dalam speed test. Kalian tinggal akses linknya, yaitu speedtest.net. Nah, ini dia. Nah, coba sekarang kalian klik go atau mulai. Nah, di sini kecepatan internetnya sampai sekitaran 40 MB. Ini kecepatan download ya. Nah, yang ini uploadnya sekitar 10-an. Nah, 14 uploadnya. Nah, oke, sekarang ini bersihin dulu. Nah, kita akan membandwidth atau kita akan limitasi nih kecepatan internetnya biar nge-lag. Caranya di sini nih, dia menunya namanya QoS. Ini di simple queues kita tambah. Misalkan di sini namanya bandwidth jaringan Ether 2. Nah, berarti di sini targetnya yaitu Ether 2. Nah, tadi kan kita dapat sekitaran 40-an ya. 40 Mbps. Nah, sekarang kita coba sekitar 1 Mbps dah. Nah, jadi di sini target uploadnya 1 Mbps, target downloadnya juga sama 1 Mbps. Kita tinggal apply aja. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita ulang lagi speed testnya. Nah, coba sekarang kalian mulai atau kalian klik go. Nah, bisa dilihat di sini kecepatan internetnya nggak sampai 1 Mbps, cuma 0,9. Itu yang tadi
upload. Nah, sama kecepatan uploadnya cuma 0,9, nggak sampai 1 Mbps. Nah, berarti di sini bisa diibarat katakan ini mentok 1 Mbps. Nah, sampai sini kita sudah berhasil melimitasi kecepatan internet pada jaringan Ether 2. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengaktifkan WLAN 1. Nah, kita buat WiFi. Nah, di sini kita pergi ke wireless. Nah, ini kan WLAN satunya masih abu-abu, berarti masih belum aktif. Nah, cara kita aktifin adalah ini nih, kita tinggal klik enable. Nah, lalu kita buat SSID nya, kita tinggal klik 2 kali pada WLAN 1 ini. Nah, pastikan kita settingnya pada tab wireless. Nah, di sini ada modenya kita ubah menjadi AP bridge. Nah, AP bridge ini ialah untuk memancarkan jaringan. Nah, sesuai dengan namanya wireless, yaitu jaringan tanpa kabel. Jadi jaringannya disebar melalui udara. Nah, lalu di sini ada band. Misalnya kita ganti 2 GHz BGN. Nah, channelnya kita ubah. Kalau misalkan di sini ada 40 MHz, kita bisa ganti 40. Nah, ini gak usah, kita pakai yang ini aja. Nah, ini ada frekuensi. Frekuensi ini bebas pakai yang mana aja. Nah, lalu SSID nya kita ubah. Misalkan nama kita nah, di sini misalkan nama SMK kita, terus UKK 2021 misalkan. Kita apply lalu oke. Nah, oke, sekarang kita beralih nih dari jaringan LAN. Sekarang kita akan menggunakan jaringan WLAN 1. Kita cek dulu apakah SSID sudah ada. Nah, ini ya. Ini adalah jaringan WLAN yang sudah kita buat. Nah, tapi ini WiFi-nya belum bisa kita konekkan. Nah, karena apa? Karena kita harus isi IP address-nya terlebih dahulu. IP address untuk WLAN 1 ini kita tambah. Coba kita lihat lagi modulnya. Nah, di sini kita disuruh buat IP address WLAN 1-nya yaitu 253.49. Size-nya 28. Apply oke. Nah, jika sudah buat IP sampai sini masih belum selesai konfigurasinya. Nah, kita lihat modul lagi. Di sini kita pakai DHCP server. Nah, jadi kita akan ngasih IP ke klien. Nah, misalkan nanti kalau misalkan HP kita terhubung, HP kita otomatis dapat IP. Nah, di sini kita balik lagi ke MikroTik Winbox-nya. Kita setting DHCP server. Nah, di sini kita nggak usah tambahin di sini nih, nggak usah kita add, tapi kita pakai DHCP setup. Nah, di sini interface-nya WLAN 1. Nah,
next. Nah ini networknya 50.3.48. Nah yang ini gateway-nya yang sudah kita buat di interface WLAN 1. Ini kita next. Nah ini IP poolnya. Misalkan kita mau kasih IP ke klien berapa nih yang dapatnya otomatis. Kita coba lihat modul. Di sini di modul dia dapatnya dari IP 3.50 sampai titik 3.61. Nah berarti sekitar 10 atau 11 IP yang bisa dapat akses di HCP. Nah kalau misalkan hanya 5 IP yang dapat akses di HCP, misalkan dari 53.50 sampai 53.55 misalkan. Nah berarti kan ini cuman ada 5 IP yang bisa diberikan secara otomatis. Nah berarti 5 perangkat ini dia dapat IP otomatis. Nah untuk yang perangkat lain berarti dia harus masukin IP secara manual. Nah ini hanya contoh saja. Ini kita next. Nah ini kan DNS nya kita sudah setting di awal tadi. Next lagi. Nah ini ada list time nya. Kita coba lihat modulnya. Ini DNS udah. Nah di sini kita akan atur list time nya 6 jam. Nah oke, list time nya sudah kita atur 6 jam. Ini kita next. Nah oke. Nah ini kenapa nih merah pada interface WLAN 1 DHCP nya. Nah ini gak apa-apa karena merah ini berarti belum ada perangkat yang terhubung dengan jaringan WLAN 1 kita. Nah sekarang kita beralih dari jaringan LAN ke WLAN. Kita pakai yang ini nih, SSID yang sudah kita buat. Nah ketika kita sudah masuk ke dalam WiFi yang sudah kita buat, nah maka jaringan WLAN 1 di DHCP nya ini akan hitam, nggak merah lagi. Nah maka di sini kita sudah membuat WiFi pada jaringan WLAN 1 secara wireless. Nah sekarang kita lihat lagi ke modul. Nah ketika kita sudah buat WLAN 1, kita buat WiFi. Di sini selanjutnya kita akan limitasi untuk jaringan WiFi nya. Jadi yang masuk jaringan WLAN 1 kita bandwidth lagi. Nah terus di bawahnya ada opsi tambahan. Oh ya ini OSPF. Nah kalau OSPF ini dia kita akan pakai kalau misalkan router kita lebih dari satu. Nah ini sama halnya dengan routing. Misalkan router 1 terhubung ke router 2 dan router 2 terhubung ke router 3. Nah maka kita bisa pakai OSPF ini. Nah karena router kita cuma satu, kita nggak pakai ini. Nah ini nanti akan kita jelaskan pada video selanjutnya. Nah berarti ini yang terakhir nih. Yang terakhir kita akan membandwidth atau melimitasi jaringan yang ada di WLAN. Nah
Nah, coba kita ke speed testnya lagi. Nah, ini kan kita sudah masuk ke jaringan Agis SMK UKK 2021. Ini berarti kan sudah masuk jaringan WLAN. Nah, kita coba go. Nah, bisa dilihat di sini kecepatan internet mencapai 80-an. Ini untuk kecepatan downloadnya. Nah, sekarang kecepatan uploadnya. Nah, di sini sampai 16-an. Nah, 18. Nah, ini kan jaringan dari WLAN nih. Ini akan kita limitasi lagi. Sekarang kita masuk nih QoS. Nah, pada bagian simple queues di sini kan tadi sudah kita buat bandwidth pada Ether 2. Nah, sebesar uploadnya 1M dan downloadnya 1M. Nah, kita tambah lagi nih, kita akan membuat bandwidth ke WLAN 1. Nah, berarti targetnya itu adalah WLAN 1. Nah, terus di sini ada target uploadnya. Kita kasih misalkan 5 MB per second. Keadaan downloadnya juga sama. Lalu apply OK. Nah, bisa dilihat di sini tadi kan di Ether 2 kita sudah bandwidth 1 Mbps. Nah, sekarang di jaringan WLAN 1 atau WiFi kita bandwidth 5 Mbps. Ini kita ulang lagi. Lalu kita klik go. Nah, ketika kita sudah bandwidth, kecepatannya nggak sampai 5 Mbps, cuman 4,8. Itu downloadnya. Nah, sekarang uploadnya juga kayaknya sama, nggak nyampe 5 Mbps. Nah, oke, berarti di sini udah mentok ya. Bisa dibilang ini sudah mentok 5 Mbps. Nah, oke. Mungkin sampai sini saja videonya. Nah, dilihat di modul juga kita sudah bahas semuanya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.